yang berguguran karena Jumatan tadi. Terlebih lagi, salah satu di antara aktivitas yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika hari Jumat, yaitu sholat Jumat seperti ini. Di dalamnya ada tausiah, di dalamnya ada mau'izah, di dalamnya ada pelajaran, di dalamnya ada berkumpulnya kaum muslimin mendengarkan pedaran ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dalam aktivitas seperti itu, baik Jumatan ataupun di luar Jumatan, di mana kaum muslimin berkumpul untuk membedah ayat ataupun hadis, di sana terdapat juga berbagai macam keuntungan lain yang tidak Allah turunkan pada aktivitas ibadah yang lainnya. Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum." Apabila satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah dalam satu masjid, lalu membaca kitab Allah dan mempelajari isinya satu sama lain, illa hafathumul malaika wa ghasyiathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau suatu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah, membaca ayat Allah dan membedah isinya, maka malaikat akan turun untuk menaungi mereka. Kemudian Allah pun akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Allah pun akan menurunkan sakinah atau ketentraman jiwanya kepada mereka. Dan Allah pun akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Ini anugerah yang Allah turunkan kepada kaum muslimin kalau mereka berkumpul membedah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah majelis. Terlebih majelis seperti ini, Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan sakinah, Allah juga memuji-muji orang itu di hadapan para malaikat, dan para malaikat pun turun untuk menaungi mereka. Apakah hanya 4 anugerah ini saja yang Allah turunkan kepada orang yang berkumpul untuk mendengar wejangan pedaran dari ayat-ayat Allah? Tentu saja tidak. Dari 4 tadi berkembang lagi kepada anugerah-anugerah yang lainnya. Sebagai contoh, rahmat yang Allah turunkan. Pertama, rahmat ini bisa melunakkan hati yang selama ini keras. Allah berfirman dalam salah satu ayat, "Fabima rahmati minallah linta lahu." Karena sebab rahmat dari Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, berdasarkan ayat ini kita mengetahui bahwa salah satu efek positif dari rahmat yang Allah turunkan kepada seorang, hati orang itu akan menjadi lunak, akan menjadi lembut, tidak kasar, tidak keras atau sejenisnya. Sebab Allah menyatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada seseorang juga mengakibatkan dibersihkannya hati orang tersebut dari bibit-bibit penyakit batin, yang bibit penyakit itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah, bisa merusak kesatuan dan persatuan, bisa menimbulkan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Kenapa demikian? Berkata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab Al-Iqtisad, ketika membahas tentang min asbabil khilaf, beliau menyatakan bahwa salah satu penyebab timbulnya perpecahan di kalangan kaum muslimin adalah adanya penyakit-penyakit
seperti dengki, iri kepada sesama, suudzon kepada sesama muslim, dan yang sejenisnya. Termasuk adanya takabur, adanya ujub, adanya kesombongan, adanya merasa, ada arogansi, ada egoisme. Itu yang menyebabkan seseorang bertengkar dengan yang lain. Itu penyakit batin yang berbahaya. Penyakit ini akan hilang pada diri seseorang yang memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 118 dan 119. Allah menyatakan, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Manusia itu selalu ikhtilaf. Kata Imam Syatibi, ayat ini menyatakan bahwa manusia diberi karakter atau sifat yang berurat akar mendarah daging dalam dirinya untuk selalu ikhtilaf dengan sesamanya. Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama, Allah menggunakan lafaz la yazalun. La yazalun itu artinya tidak henti-hentinya, terus menerus, dan ini menunjukkan sudah menjadi karakter. Yang kedua, dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz isim fa'il mukhtalifin wa la yazaluna mukhtalifin. Mukhtalifin berasal dari kata ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan fahuwa mukhtalifun. Mukhtalifin adalah isim fa'il atau kata benda yang menunjukkan subjek. Kalau suatu lafaz digunakan bentuk isim fa'il, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, qala ahlul lughah, ahlu bahasa menyatakan bahwa isim fa'il itu yufidu tsabat, memberi makna tsabat, memberi makna tetapnya sifat tersebut pada diri orang itu. Sehingga mukhtalifin artinya orang yang memiliki sifat suka ikhtilaf. Dan ini dimiliki oleh manusia. Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu selalu ingin ikhtilaf. Tapi ternyata ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang tidak akan ikhtilaf. Karena seluruh penyakit yang menjadi bibit-bibit perpecahan atau yang menjadi penyebab timbulnya permusuhan dengan sesama manusia akan dibersihkan oleh Allah dari diri orang itu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Oleh karena itulah maka dari rahmat yang Allah turunkan kepada seseorang, selain berakibat hatinya akan lunak, sikapnya akan santun, perilakunya akan